Because I'm not love, seriously, I'm not love expert or something like that, but Iya. I just try to sharing here. Gitu aja. Tapi gue akan mencoba supaya bisa kelihatan expert. Hai, kali ini podcast bareng Putri. Okay. Kita mau bahas apa, Put? Unconditional love. Iya. Ya. Ya, unconditional love. Iya, ada Putri di sini. Balik lagi ke Jering, Jorgi sharing. Udah lama ya gue ngonten sebelumnya. Udah berapa lama ya? Lo nggak buat konten? Dari sebelum lockdown. Oke, sorry distracting. Jadi gue jelasin dulu, unconditional love itu seperti kita ngasih cinta ke seseorang, kita ngasih sayang seseorang, tapi kita mengharap imbalan apapun dari orang itu. Itu nggak semata-mata bisa kita kasih ke seseorang sih, bisa juga di peliharaan kita, hewan peliharaan kita, family, apalagi itu kan, gitu. Awal mula kita bahas ini apa, Put? Apa? Berawal dari apa sih? It start from my question box ya. Iya. So jadi ceritanya kemarin I put up a question box in my story. Jadi surprisingly there's a Georgie asking me about unconditional love. Like, Put, gimana sih menurut kamu unconditional love? And then I just okay. Okay, unconditional love. Like I answer it based on my point of view, and then that's why. And then we have some discussion about unconditional love. Gimana Ji kalau misalnya jadi tema buat podcast nih unconditional love-nya? Boleh tuh, Put. Oh, okay. So here we are. Sharing, talking lah. Dan alasannya, Put, kenapa gue kasih tinggalan question box di situ? Karena gue rasa untuk ngobrol hal kayak gini tuh memang ada orang-orang tertentu gitu yang bisa ngebahasnya. Ngerti nggak sih? Oh iya. Iya, kita kan nggak sembarang. Ya kalau temen ada lah ya yang lain-lainnya. Tapi nggak semua orang bisa kita obrolin hal yang itu gitu. Iya, benar-benar. Ya yang aku rasa sih kalau ngobrol sama Putri kayaknya asik nih. Kayak misalnya ada certain people yang emang don't give a fuck lah ya, punya hal-hal yang kayak gitu kan. Benar. Okay. Gitu. Hopefully I'm the right person. Semoga lah ya. Semoga lah ya. Oke. Because I'm not love, seriously I'm not love expert or something like that, but I just try to sharing here. Gitu aja. Tapi gue akan mencoba supaya bisa kelihatan expert. Oke, let's see ya. Ya, makna unconditional love bagi Putri itu seperti apa sih? Oke. Since I already answer you in that in DM ya, before ya. The unconditional for me there should be no definition of unconditional love. Nggak seharusnya ada definisi spesifik tentang unconditional love, because the something that less than unconditional love is not love at all. I highlight it. It's not love at all, because something that less than nggak masuk akal aja kalau itu mau dibilang unconditional love gitu loh. If less than, it means nothing at all. Dan apa yang pernah udah Putri rasain, kasih unconditional love ke siapa sih sebenarnya? Unconditional. Ada yang pernah atau sekarang pun masih gitu? Oh, pernah. Oke. Of course. Ya, karena kita talking about unconditional love ya. Of course kita pasti ngomongin love. No matter it is unconditional or love or feeling, kita pasti nyangkut ke balik-balik lagi ke perasaan, ke feeling, ke relation or something like that lah ya. Tapi kalau since you are asking me, have you ever give a conditional love to someone or something? I ever lah, pernah dong pastinya. Pernah sih. Yang pasti itu yang ke unconditional love itu pasti ke family ya. Ke family, because without apa juga kita udah ada yang beneran strong bonding kan, kalau dari sesama ke family member kan udah ada strong bonding, jadi yang udah pasti kalau ke keluarga itu ya pasti unconditional love. I love my dad like really. I pernah ke seseorang selain keluarga? Selain keluarga, oke. Pernah ke seseorang I don't say it's unconditional love but I ever fall pernah. Yang Putri rasain tuh apa? Kalau unconditional love ke seorang itu kayak seperti apa sih gitu? Maksudnya? It feels like their happiness is matters to you. Yes, kebahagiaan dia tuh kayak penting buat kita. Matters buat like, and then
And then on the second stuff, we put our happiness in second place, and we put theirs in the first place. Sometimes we doing that. Itu sih yang aku rasain. Yang pasti yang paling kerasa itu when their happiness is matters. Like I'm happy to seeing you happy. That. And kalau apalagi yang dirasain tentang hal-hal yang misalnya itu yang pasti ya satu itu. Terus kalau misalnya yang lainnya yang kayak tadi, yang kayak aku bilang, we put them first. Itu sih menurut aku itu bisa dikategorikan ya. Itu bisa dikategorikan mungkin ya. When that happen when you are love someone. Ya. Seberapa prioritas Putri kasih? Iya. Apakah sama pentingnya sama keluarga? Unconditional love sama pasangan itu? Unconditional love sama kayak keluarga. Of course I put my family first. All people put their family first. Tapi maaf, sorry gue potong ya. Tapi ya kebanyakan daripada kita kalau udah yang namanya jatuh cinta itu fall in love. Falling in love. Itu udah berasa kayak kamu lebih penting kok dari segalanya. Itu ada dong di fase itu. Ada pasti. Some certain time ya beberapa mungkin aku juga pikirannya mungkin itu agak shallow sih sebenarnya. Itu agak shallow saat kita mikir dia tuh penting banget kayak gitu. Dan memang aku tipikal orang ya bukan yang bucin level tinggi kayak gitu ya. Lebih apa ya? Aku nggak se-shallow itu. Okay. But yang memang kalau lagi moodnya atau memang lagi kepikirnya kadang aku se-shallow itu. Kadang aku juga pernah se-shallow itu, like I said, ya udah. Kadang aku tuh mau ngelakuin at the moment. Iya, at the moment. Ya udah. It's important gitu loh. It matters to me kayak gitu sih. It matters to me. Ya udah. And then I feel like okay, I put other things at the second place. So I put them at first. Gitu, ngerti nggak sih? Like okay, contoh simpelnya kayak gini aja. Okay, in other case you have a friend misalnya, but you have someone you love. Kalau lagi shallow-shallownya ya I don't care about their feeling. All I care is that one feeling, this one feeling that I care about gitu loh. Ya, sometimes aku juga nggak mikirin udahlah nanti. Yang penting itu feelingnya dia. Mungkin kalau kita ke teman kita ya udah bodo amat. Benar. But with someone that we care about itu nggak bisa. Kita pasti we think about their feeling. Kita pikirin perasaan mereka dulu, kayak misalnya gimana posisi mereka sebelum kita kadang mikir posisi orang lain atau posisi kita sendiri. Itu sih. Tapi kalau kita kan pernah namanya falling in love, kita ngerasain unconditional love ke pasangan kita pasti. Udah kasih itu kan. Okay. Nah, apa yang ngebedain unconditional love kita ke teman sama ke pasangan? Itu pada saat momen yang beda ya, gitu maksudnya. Apa yang kita kasih ke pasangan kita, unconditional love seperti apa yang kita kasih ke pasangan kita, terus apa bedanya unconditional love yang kita kasih ke teman gitu. Yang Putri rasain itu apa? Apa ya? Lebih kayak misalnya spesialnya apa gitu? Misalnya cares. Okay. Like you care to your friend, but you also care with that one person you love. I mean, it's ada ya, pasti ada space different kayak misalnya kita care ke teman sama kita care ke seorang yang kita suka. Yes. Like kalau misalnya kita ketemu, we just care. But when it comes to someone that you love, it's really all about the care is double triple. Okay, it's totally into them gitu. Tapi gue ulik lagi ya masalah ini. Gue cerita dulu kalau masalah unconditional love, gue kalau sama keluarga iya ya, pasti. Tapi gue buka-bukaan di sini untuk masalah ke hubungan gue ke orang tua nggak selalunya baik kok. Ya kan. Yes. Yang namanya pasti keteguran, sama orang tua. Ada cekcoknya pasti lah. Iya. Nah pada saat momen tertentu yang gue rasain pada saat ketika kita kecewa sama, maksudnya dengan hubungan kita pada saat itu ya, sementara itu kita kecewa sama orang tua kita, terus gue pernah pasti ngerasain ada kok orang yang lebih penting dari orang tua gitu pada saat itu ya, karena saking kita kecewanya gitu sama hubungan pada saat itu gitu. Tapi setelah normal lagi ya kita sadar sih ya bahwa keluarga nomor satu gitu. Iya kan. Nah Putri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kecewa gitu? Iya, bukan berarti apa ya? Bukan berarti
harus ke orang tuanya kecewa, tapi lebih ke orang ya ada momennya ya, ada momen dimana pada saat momen-momen tertentu bahwa pasangan lebih penting nih. Gitu. Tapi setelah itu udah menyadari lagi kan. Kayak Bener. Ada sih pasti kalau misalnya ngerasain kayak tadi kalau kamu pasangan lebih penting ya. Iya. Ada lah pasti. Terutama misalnya kita when life not goes very well. Iya. It's not goes well with your family, it's not goes well with your friends, your surroundings, but it goes well with your someone ya, someone special ya. It feel like aduh kadang ya oh thanks God I have him gitu loh. Thanks God I have him or her gitu lah. Thanks God I have him or her in my life gitu loh. Like they really matters gitu loh. Udah lah kayak gitu lah. Apalagi itu lebih kalau memang semuanya lagi nggak works well ya, nggak works well, and then they are there gitu loh. They are there, and then kadang terpikir oh ya oke. Mereka lebih penting kayak gitu lah ya udah oke. Kalau masalah kecewa ya. Orang ya ini ya sama orang ya, of course lah, pastilah kalau misalnya. Bisa juga kondisinya bisa kebalik loh. Iya. Benar. Bisa kita ngerasa bahwa bullshit lah, cowok tuh sama aja sih kayak itu. Tapi yang lebih penting ke keluarga. Padahal kita ngelupain loh kemarin. Iya. Manusiawi benar. When this side is not works, you going to this side. When this side is not work, you back to the other side, right? Pastilah kita tuh nggak mungkin ya pasti saat kita ngerasa nyaman di satu titik I'm into this side gitu, saat kita ada trouble kalau it doesn't work we move to the other side, oh no my family is everything kayak we run back to the other side. Tapi ada memang yang kadang bukan kita run back ya, bukan kita run ke other side lagi, tentang other side lagi, tapi memang benar-benar kadang kalau kecewa tadi ya, kalau kecewa tuh ada pasti. Misalnya apa ya yang sering bukan buat kecewa like kalau sama seseorang ya, of course lah pasti kita pernah kecewa yang when something wasn't work well, when something not as we are expect something, and then when something when they broke your heart it really disappoint gitu sih pasti. It hurts lah kalau masalah ya kecewa ya, kalau masalah broken heart tuh ya udah pasti relatif banget. Tapi sebenarnya ya agak ironi juga when you ngomongin unconditional love ini, agak ironinya kenapa when you say it is unconditional love, even itu nggak berbalas, even itu disappoint you itu sebenarnya nggak ada yang harus, kamu nggak usah yang harus marah sedih gitu loh. Kok bisa? Katanya unconditional love, gitu loh. But at the end you hate that person, you judge that person gitu loh. How can you say that unconditional love? Pada akhirnya kita ngarep hal yang sama gitu diperlakukan. At the end you just realize you love that person. You have that feeling for that person. Gini deh, gue kasih perbedaan ya. Oke. Kenapa kita kalau ke seseorang, kita pada akhirnya kita ngerasain mau dibalas apa yang kita udah kasih ke sebelumnya ke orang itu kan, baik itu keikhlasan, ketulusan dan lain-lain gitu kayak. Terus apa bedanya kita ngelakuin unconditional love ke hewan peliharaan kita, padahal yang jelas-jelas kita nggak harapin apa-apa kan dari apa yang kita hewan peliharaan kita, misalnya anjing deh gitu. Anjing pun bisa kita kasih unconditional love ke anjing gitu. Padahal kita nggak expect bahwa kita nggak expect kan dia harus apa sih yang bisa apa dia kasih kita makan balik juga, enggak kan gitu. Dia cuma loyal kita gitu. Itu doang gitu kan. Terus kenapa kita nuntut ke manusia, maksudnya buat kasih hal yang sebaliknya gitu ke kita. Gitu. Ya, ngerti sih. Nah, itu juga sih sebenarnya when you fall with someone, when you have feeling for someone, you love someone, you shouldn't expect anything. But ya manusia tapi benar. Ya balik again manusia. We expect this, pastilah nggak semua, kita pasti expect the same things lah. We give love, we expect love, the same love, okay? Kita pasti expect hal yang sama. But sebenarnya based on the book I read, we shouldn't expect that gitu loh. We shouldn't expect that certain stuff like kayaknya dia juga harus kayak gini ke kita. Kita expectnya dia tuh harus kayak gimana. It shouldn't be that way gitu loh. It wasn't works that way.
kayak aku suka yang apa ya, some quotes that say take and give and give and give, you know. Pernah nggak dengar give and take and give? Belum pernah. Okay. Take and give. The first one is take and give. The second one is give and give. Which one is you prefer? Of course, I prefer give and give gitu loh. Karena kalau prinsipnya take and give, kalau prinsipnya take and give, kamu pasti expect something yang bakalan balik, gitu loh. Kenapa nggak kalau dalam relationship ya, atau kamu sama seseorang, why don't you just put that principle which is give and give gitu loh. Give and give, gitu. You give that without expect anything gitu loh. Tapi balik lagi tadi kan ke manusia pasti expect lah ya. Tapi apa salahnya coba kayak gitu? Apa salahnya coba yang terapin prinsip itu ya, give and give gitu loh. Tapi harusnya kita nggak sepakat ya bahwa unconditional love itu bisa kita kasih ke siapapun, baik ke orang, baik hewan peliharaan kita. Karena unconditional love itu maknanya kan balik lagi. Kita nggak ngarepin apapun balasan dari orang yang kita kasih gitu kan. Terus apa kita menyamaratakan gitu sama yang kita kasih ke seorang maupun ke hewan peliharaan? Putri sepakat nggak bahwa maksudnya seharusnya nggak bisa dibilang unconditional love kok kalau kita ngasih ke orang? Lebih tepatnya tuh ya ke orang tua lah mungkin, ke orang tua, hewan peliharaan gitu. Iya, pastilah kayak gitu. Terus kenapa semuanya bisa dibilang unconditional love? Itu balik lagi ke intentionnya masing-masing. Intentionnya masing-masing gimana? Kalau misalnya kita niatnya kemana nih, kalau misalnya nggak bisa dipukul rata gini ya sama hewan, sama semuanya kita kayak gitu, ya nggak mungkin lah pasti ada certain different stuff. Like when you are into your family, ya when you're with your pet, and then with your special someone, pasti ada yang differencesnya. Balik lagi ke intention, and then ke apa ya, intention and then apa sih hubungannya sih lebih ke. Kalau with your pet, ya nggak mungkin lah kamu cinta mati sama pet kamu, cinta mati bener-bener yang cinta mati gitu lah. Mungkin ada. Tapi nggak akan intensinya nggak akan sama when you love your special someone and then you love your pet. Intensinya nggak akan sama. And then your family, gitu sih menurut aku. Menarik sekali. I'm not an expert. Again, I say I'm not an expert. Okay. Nah, gue mau nanya lagi ya, enak dan gak enaknya tuh apa sih dari unconditional love? Enak dan gak enaknya itu apa? Mostly kalau unconditional love itu, kalau ngomong shallow-nya ya, kalau ngomong dangkalnya ya, enak, nggak ada gak enaknya. Toh kita nggak expect apa-apa, we just give. Kalau kita ikhlas ya, kalau kita ikhlas dan memang fall secara yang bener-bener deep gitu, ya nggak ada nggak enaknya. Itu shallow itu omongan orang yang dangkal. Tapi kalau yang nggak enaknya yang pasti balik lagi saat sisi manusiawi kita muncul, kayak misalnya kayak kamu tadi bilang nggak berbalas. Iya. Atau nggak berbalas. Oke, kita nggak usah ngomongin unconditional deh sekarang. Love, feeling. Saat itu nggak berbalas, it will disappoint you. Itu yang nggak shallow-nya ya. Ini apa sisi egois, sisi manusia banget ya gitu ya. Saat itu nggak berbalas, it will disappoint you. Like when the second one, like when you really give everything, and then yang kamu expect kamu dapat balik itu nggak sesuai, it will again disappoint you. It will hurt you to deep. Or when you have a feeling for someone, but they don't feel the same way, itu juga bakal hurt. Itu yang nggak enaknya. And then mostly the one who give love or unconditional love is the one who hurt the most. Itu sih paling. Seriously, I mean it. Like when you are the one who give the love, or the one who has an unconditional love is the one who hurt the most. Yang paling sering tersakiti itu orang-orang yang cinta gitu loh. Like you can be hurt by someone that if you not love them. Kamu nggak akan bisa tersakiti sama orang yang nggak kamu cinta. Kamu cuma bisa, you can only be hurt by someone that you love. If you don't love them, you won't hurt. Right? Right? Oke. Alik. Put, bisa kasih kesimpulan nggak sih atau dari apa yang kita bicarain barusan buat teman-teman yang nonton di luar sana yang udah terlanjur
kasih unconditional love ke siapapun dia gitu. Apa kayak tips apa sih bisa, maksudnya yang Putri tolong kasih ke teman-teman yang nonton dia? Okay, I get it. For everyone there who are in love, who are feeling in love, or who is now happy or give an unconditional love, you are the best. You are truly the best. Yes. Why I said the best, that not everyone could give those unconditional love. Nggak semua orang punya hati, nggak semua orang punya those ability to have unconditional love. Nggak semua orang. So you are truly the best thing. So just keep going. Spread those love that you have, and then be kind to everyone, and but sometimes you have to still use your brain. You have to still use your brain. You can use your heart, but take your brain with you. Don't forget about it. Okay, but with the positive side, keep going keep going to spreading this love with everyone. Okay. Great speech. Menarik ya, bahas unconditional love sama bareng Putri. Nanti bakal kita bikin lagi, boleh lah kali Put. Oke. Iya, dengan tema mungkin dengan tema lain. Oke. Put, ada sesi jawab cepat. Oke. Lebih nanti sesi ini gua harus secepat kilat Put. Oke. Iya. Oke. Nomor resi harus segera keluar. Oke. First one. Take a breath. Aneh nih pasti. The way you look at itu pasti lah aneh gitu, tahu ini ketembak ini. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Kenapa nggak mencintai Put? Karena kita harus mencintai juga kita nggak bisa mencintai. Pilih Ji. Baik lagi Ji, cepet Ji. ya harus tahu dulu kan. Oh jadi habis pilih boleh ada alasan dari sini. Ya terserah lah. Oke. Kenapa dicintai? Karena capek mencintai. Capek? Iya. Udah bisa dibahas lagi lah. Iya kan? Oke. Memperdulikan atau dipedulikan? Memperdulikan. Ngelakuin yang disuka tapi digaji murah, atau ngelakuin yang nggak disuka tapi digaji mahal? Ngelakuin yang disuka tapi digaji murah kayaknya. Iya. Yes. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Iya. Bisa bikin nyaman atau bikin nyaman? Bisa bikin nyaman atau gimana? Bisa bikin nyaman atau dibikin nyaman? Atau dibikin nyaman. Dibikin nyaman sih kalau aku. Dibikin nyaman. Cowok tajir atau cowok loyal? Loyal. Tajir belum tentu loyal. Loyal udah pasti oke. Terakhir. Widra atau Jija? Widra. Oke. Thank you. Jaja. Oke, semoga Jija kan nonton ya. That's okay. Karena harus pilih Jaja. Oke. Thank you. Oke.